hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi. Yang kedua, Undang-Undang MD3 di DPR. Undang-Undang MD3 di DPR, di mana DPR adalah wakil rakyat. Mereka artikulator dan kepentingan rakyat dan akselerator pembangunan. Mereka itu adalah mewakili representatif, mereka pemegang kedaulatan rakyat. Tapi di dalam undang-undang diberi kewenangan anggota dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka. Waktu itu ya, itu 2015 atau 16. Silakan nanti cek. Yang berikut, revisi undang-undang KPK. Itu yang berikut, Perpu tentang ormas, yang akarnya juga membubarkan 1-2 ormas yang dianggap bertentangan pemerintah. Lalu berikut itu penangkapan aktivis civil society yang terjadi sejak 2015. Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia. Sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun. Ketika peraturan-peraturan tersebut tetap berlangsung sampai 2024, maka ya siapapun presidennya, sehebat apapun pemimpinnya, sedemokratis apapun pemimpinnya, ketika peraturannya terfungsi, ya tetap demokrasi akan turun di periode sebelumnya. Ya. Kemudian kenapa 2024 indeks demokrasi turun? Saya ingin sampaikan, yang pertama terkait dengan The Economist juga menemukan hal yang sama. Misalnya tentang ini. Yang pertama tentang keputusan peradilan yang dianggap pada saat itu agak sedikit mengganggu demokrasi. Keputusan peradilan itu di mana saja? Ya, Bapak Ibu juga tahu. Di Mahkamah Agung, di MK, atau peradilan-peradilan yang dianggap mengekang kebebasan iklim demokrasi di Indonesia. Ya, itu keputusan dari 2014 yang tadi saya sampaikan, prakondisi yang menyebabkan demokrasi terkekang. 2024 juga ada beberapa keputusan peradilan yang mengunci demokrasi dan kebebasan. Soal keputusan peradilan yang paling penting dilihat oleh The Economist adalah right to vote aman. Kalau right to hak memilih dan dipilih, hak memilih aman. Tapi soal hak dipilih, right to take a part of government, bagaimana warga negara menjadi bagian, punya hak untuk menjadi bagian pengelola pemerintah, itu ada keputusan peradilan yang memberi ruang, dianggap sebagai suatu keputusan yang tidak adil menurut The Economist. Ya, saya tidak bisa sampaikan apa itu salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu ada usaha dari DPR RI yang mau menganulir keputusan MK Agustus 2024 terkait undang-undang pilkada. Itu dianggap juga agak sedikit mengganggu demokrasi. Lalu yang berikut, diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas, khususnya mereka yang beragama di luar agama-agama resmi. Itu aspek yang berikut. Lalu kebebasan berpendapat yang menyebabkan ada beberapa orang yang diproses hukum,
terutama aktivis yang diadili karena menyampaikan pendapat pikiran dan personal. Karena itulah 2015 sampai 2024 sebelum periode pemerintah Prabowo yang memang sudah dikunci, nggak bisa. Tapi ada satu momentum di saat yang sama yang demokrasi dan dinamika pemilunya bagus, yaitu pilkada 2024 di bawah kepemimpinan bulan November, di bawah kepemimpinan pemerintahan baru. Oposisi menang di mana-mana. DKI Jakarta sekarang Ganjar Pranowo memimpin. Terus, maaf saja, Pramono Anung bahkan dengan wakilnya dua-dua PDI Perjuangan. Demokrasi terbuka.